Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida, NPM 2013053051 dari kelas 3D Program Studi PGSD. Pada video kali ini saya akan membuat miniatur siklus air dan menjelaskan siklus air panjang serta dampaknya bagi kelangsungan makhluk hidup.
proses siklus air panjang. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi yaitu proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau akibat panas sinar matahari. Transpirasi adalah bentuk penguapan yang berasal dari makhluk hidup. Penguapan ini terjadi di permukaan daun tumbuhan. Kedua proses evaporasi dan transpirasi dinamakan dengan evapotranspirasi, di mana pada tahap ini akan terjadi proses penguapan air dari permukaan tanah ke atmosfer. Proses ini mencakup penguapan dari seluruh perairan dan makhluk hidup. Selanjutnya adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses pendinginan uap air menjadi embun, titik air, salju, dan es di atmosfer. Semua bentuk pendinginan akan membentuk awan. Selanjutnya adalah proses presipitasi. Presipitasi adalah proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air, salju, dan es di awan yang ukurannya kian membesar. Wujud presipitasi bisa berupa hujan air, hujan es, atau salju. Jika presipitasi di daerah yang bersuhu rendah, maka akan menghasilkan salju. Selanjutnya adalah runoff. Runoff adalah air yang bergerak di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah yang terjadi di permukaan bumi. Selanjutnya adalah infiltrasi, yaitu proses meresapnya air hujan ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Perkolasi, yaitu meresapnya air dalam lapisan-lapisan tanah sehingga mencapai permukaan air tanah pada lapisan jenuh air. Kegunaan air bagi makhluk hidup. Kegunaan air dalam kehidupan manusia. Yang pertama, untuk mencuci, memasak, mandi, dan minum. Yang kedua, untuk membantu memenuhi cairan tubuh, pencernaan, dan kesehatan jantung. Yang ketiga, untuk membuat tubuh lebih bugar. Yang keempat, untuk kegiatan-kegiatan pertanian dan perkebunan seperti mengairi sawah. Kegunaan air dalam kehidupan hewan. Yang pertama, untuk makan dan minum. Yang kedua, air merupakan habitat hidup untuk bertahan hidup beberapa hewan, baik di sungai ataupun di laut. Contohnya seperti ikan. Yang ketiga, membantu hewan untuk memproduksi susu. Yang keempat, untuk menjaga suhu tubuh hewan. Yang kelima, untuk mengatur tekanan darah pada hewan. Kegunaan air dalam kehidupan tumbuhan. Yang pertama, untuk membantu proses fotosintesis. Yang kedua, air merupakan sumber kehidupan bagi tanaman. Yang ketiga, air membantu proses pergerakan pada tanaman. Yang keempat, untuk mengangkut zat hara serta nutrisi dari tanah. Dan yang kelima, untuk mendorong proses respirasi pada tanaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.